Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Anissa, koas angkatan 48, yang hari ini akan simulasi teknik radiografi ekstraoral sefalometri lateral. Persiapan pasien yang pertama yaitu tahap administrasi yang terdiri dari surat rujukan dan rekam medis. Surat rujukan yang terdiri dari kop surat, tanggal surat, tujuan surat, identitas pasien yang terdiri dari nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor handphone, diagnosis sementara, gigi yang akan diperiksa, dan alasan dilakukannya pemeriksaan. Pokoknya saya lihat surat rujukannya. Baik, namanya Miranisa Mahira, usianya 24 tahun, alamatnya di Jalan Masjid Al-Ghazali nomor 10. Hari ini akan dilakukan foto ronsen sefalometri lateral untuk melihat hubungan gigi gerigi, rahang atas dan rahang bawah. Baik. Operator mengonfirmasi identitas pasien pada rekam medis. Setelah itu tahapan yang kedua, tahapan anamnesis. Operator memperkenalkan diri, senyum salam sapa. Baiklah Mbak, perkenalkan, nama saya Natasha Anissa. Saya operator yang bertugas pada hari ini untuk melakukan foto ronsen Mbak. Terus menanyakan kepada pasien status pernikahan dan apakah pasien sedang hamil atau belum. Baiklah Mbak, apakah Mbak sudah menikah? Sudah. Apakah Mbak sedang hamil? Tidak. Yang ketiga, operator menanyakan tentang riwayat radiasi, riwayat paparan radiasi, dan jenis paparan radiasi. Apakah Mbak pernah dilakukan foto ronsen sebelumnya? Pernah. Kapan ya terakhir kali itu dilakukan foto ronsen? Kayaknya setahun yang lalu. Itu foto ronsennya yang kecil atau yang besar? Yang kecil. Foto ronsennya itu yang dimasukkan ke dalam mulut atau enggak? Dimasukkan ke dalam mulut. Fotonya itu sekali atau beberapa kali? Sekali. Yang ketiga, tentang legal aspek. Pertama itu operator menjelaskan tentang prosedur pemotretan. Baiklah Mbak, hari ini akan dilakukan foto ronsen sefalometri lateral untuk melihat hubungan gigi gerigi Mbak, rahang atas dan rahang bawah. Pada saat prosedur, Mbak akan berada di samping mesin, lalu akan ada alat yang dimasukkan ke dalam telinga Mbak. Selama paparan radiasi, Mbak diminta jangan bergerak ya. Terus operator menjelaskan tentang efek dan proteksi radiasi. Baiklah Mbak, setelah foto ronsen, setelah paparan radiasi, akan ada kemungkinan seperti mual, muntah, ataupun bibir kering yang akan dialami. Namun Mbak jangan khawatir, karena kami melakukannya sesuai dengan prosedur. Dan juga Mbak jangan khawatir, akan ada baju pelindung yang dipakaikan ke Mbak untuk melindungi organ tubuh Mbak dari paparan radiasi. Yang keempat, operator meminta persetujuan pasien melalui tanda tangan pada info konsen. Baiklah Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, selamat datang di sini. Menginstruksikan pasien untuk melepaskan aksesoris yang berbahan logam ataupun emas. Mbak, apakah Mbak menggunakan anting, kalung, ataupun jepitan yang berbahan logam ataupun emas? Ya, selama paparan radiasi, Mbak diinstruksikan untuk melepaskan aksesoris tersebut agar hasil fotonya terlihat jelas, tidak mengganggu hasil foto ronsennya. Selanjutnya, operator mempersiapkan alat dan bahan dan pengaturan mesin sinar X. Alat dan bahan terdiri dari handscoon, masker, alkohol swab, apron, film yang berukuran 18 x 24 cm yang dimasukkan ke dalam kaset dibuka. Yang kasetnya terdiri dari intensifying screen depan dan belakang. Masukkan film ke dalam kaset di antara intensifying screen depan dan belakang, setelah itu tutup kembali. Operator mengatur mesin sinar X, KPP-nya itu 74 kV, 4 mA dan waktunya 12 detik. Operator memakai apron dan juga memakaikan pasien apron. Izin ya Mbak, saya bantu pakai apron ya. Selanjutnya yaitu operator mengatur posisi tubuh dan kepala pasien. Posisi tubuh tegak dan pandangan lurus ke depan, serta bagian pasien diposisikan di mana sebelah kirinya itu menghadap reseptor.
Setelah itu, posisikan kepala pasien pada cephalostat dan dengan bidang frontal horizontal plane tegak lurus dengan reseptor film, bidang mid sagittal sejajar dengan reseptor film, dan instruksikan pasien untuk menggigit secara maksimal interstab maksimum. Baiklah Mbak, nanti gigitnya secara maksimal ya. Selanjutnya, pasien diinstruksikan untuk pada saat paparan jangan bergerak, dan pada telinganya akan dipasangkan earrods pada meatus auditorius eksternal. Baiklah Mbak, ini saya izin untuk pakaikan earrodsnya ya. Instruksikan pasien untuk menutup mulutnya dan beroklusi, serta selama paparan diminta untuk jangan bergerak. Mbak nanti gigit ya secara maksimal, terus mulutnya menutup, dan selama paparan Mbak diminta jangan bergerak ya. Selama paparan, operator keluar ruangan. Setelah paparan radiasi, operator masuk kembali. Operator membantu pasien melepaskan apronnya. Setelah itu, instruksikan pasien untuk berada di luar ruangan. Mbak, nanti filmnya bakal dicuci dulu, terus akan ada hasilnya, Mbak tunggu di ruang tunggu dulu ya.